Ya siapa Gitu. tahu duitnya masih di mana, di Indra Kents. Oh iya, berarti aduh takut mau bahas itu. Oke, kembali lagi bersama kami di channel Ngopi PM. Ngobrol pintar pasar modal. Bersama gua, Asur Gojek, dan temen gua, Aceng Tokopedia. Yoi. Anjir, gak siap gue, gak Iya siap. kan, Iya. kan kita mau bahas apa sekarang? Kita akan membahas yang lagi ramai nih, yoi rame banget kan. Iya. Setelah istilahnya unicorn atau startup anak bangsa. Benar. Yang selama ini rame di berita kapan IPO. Dan sekarang udah dalam masa periode book building. Aqua. Bukan dong, Udah Delis. Lifebuoy. Apa itu? Siapa tahu mau jadi sponsor kita. Oke. Jadi kita akan membahas Goto, Gojek Tokopedia. Mantap nih. Dari kemarin loh pada nanya kita lagi bahas apa di IG live sama beberapa teman kita. Pertanyaannya Goto kapan yang kita bahas bukan Goto. Bukan Goto. Nih buat lu semua. Sekarang kita bahas Goto karena istilahnya dia sudah ada di sudah merilis informasi kepada publik, ya kan? Ya. Kemarin-kemarin kan kita nggak tahu, kita Dan nggak kita tahu kemarin jelasnya. udah bahas yang di iipo.co.id. Oh iya. Ya kan? Yang belum, itu udah ada. Silakan nonton di channel kita Ngopi PM, terus konten kita terkait IPO. Apa yang mau kita bahas, bro? Oke, gini deh. Ini orang pasti kalau misalnya buka tadi ya i-ipo.co.id, pasti yang pertama dilihat adalah informasi perusahaannya. Yoi. Ada seberapa saham yang diterbitkan, ya itu adalah semuanya kan di websitenya itu. Tapi kalau misalnya pengen lebih tahu, yang pertama lu lihat kan di more info, nanti langsung download prospektus, benar? Iya. Nah, kita bahas prospektusnya dulu deh. Oke. Jadi gini, yang gue pengen bahas, kalau misalnya lu tekan download prospektus sudah ke download, apa yang pertama lu baca? Ini istilahnya gue sebagai investor ya, calon investor. Gue disuguhkan informasi berupa prospektus pada saat periode book building, di mana nanti apa sih yang jadi prioritas gue untuk mendapatkan informasinya gitu kan, untuk keputusan gue berinvestasi gitu kan ya maksud lo. Nah kalau gue pertama ya pastinya gue lihat dulu jumlah saham yang ditawarkan itu berapa sih. Oke. Karena itu yang berkaitan dengan kesempatan gue mendapatkan berapa jumlah sahamnya itu loh. Oke. Berapa yang bisa gue pesen, berapa yang bisa gue dapat, kurang lebih kan kayak gitu. Biasanya tuh kan ada jumlah sahamnya berapa juta, berapa puluh juta, berapa miliar misalnya gitu. Dan diiringi dengan berapa persentasenya. Persentasenya secara modal di store, modal ditempatkan di store. Terus yang kedua, gue juga akan melihat timelinenya. Oke. Timelinenya. Yang ada di atas ya. Betul, karena di cover itu kan udah istilahnya secara cover prospektus aja, walaupun prospektus itu tebel banget beratus-ratus, tapi sebenarnya di covernya itu udah cukup mewakili gitu loh. Udah cukup mewakili informasi yang ada. Tadi udah jumlah saham yang ditawarkan, terus persentasenya. Tapi don't judge book by its cover. Yes. Berarti abis cover apa? Wudu. halaman satu daftar isi gitu. Udah lanjut, kita ke nyangkut anjir. Gak apa-apa, ntar di-cut sama Bomi. Ya abis timeline itu kenapa penting ya? Karena lu tahu, misalnya gue kan investor retail lah bisa disebut, let's say kayak gitu ya. Kenapa gue bilang investor retail? Karena gue bukan yang masuk secara fixed allotment atau gue punya dana besar gitu, miliaran, jutaan, ratusan juta gitu, enggak. Karena gue let's say ya misalnya 1 juta, 2 juta, 3 juta gitulah, di bawah 100 juta gitulah. Nah gue butuh menyiapkan duit gue dong, menyiapkan duit gue untuk berinvestasi. Nah timeline itu sangat-sangat penting buat gue. Karena gue harus melihat kapan perkiraan dia efektif, kapan masa periode book building, gitu-gitu kan. Jadi gue menyiapkan nih duit. Karena
lu mesen itu duitnya juga harus tersedia dong. Ya siapa Gitu. tahu duitnya masih di mana, di Indra Kents. Oh iya, berarti aduh takut mau bahas itu. Oke. Lanjut. Ya, abis timeline, apalagi ya, misalnya dia ada efek lainnya. Oke. Let's say kayak gua exercise. Warren maksud lu? Ya, let's say dia ada Warren, Oke. ada Mesop, Ya, atau apapun lah, ESA gitu-gitu. Itu harus dipertimbangkan juga Oke. kan. Terus harga. Harga itu juga kan penting. Iya. Perkiraan harga itu Ya, kan biasanya ada range-nya tuh. Let's say 100 sampai berapa ratus. Ya, ya, ya. Nah, itu buat pertimbangan investor juga untuk segini kemahalan gak ya? Oh, ini masuk gak ya gitu loh. Karena Oke. buat menyiapkan duit juga. Ya. Gitu. Itu dari cover depannya. Nah, di cover depan juga ada informasi terkait dengan underwriternya. Ya. Underwriternya. Jadi underwriternya itu full komitmen atau enggak gitu loh. Itu penting juga tuh menurut gue ya. Ya. Terus kadang kan underwriter banyak, misalnya ada satu underwriter yang dia spesialis di mining, dia spesialis di tech gitu-gitu kan. Itu kan istilahnya salah satu hal yang mempengaruhi keputusan investor untuk chip in di dalamnya. Sama kalau di dalam-dalamnya pastinya ada laporan keuangan. Terus ada pendapat hukum yang menilai semua terkait legalnya. Nanti gue mau nanya itu tuh. Tapi gak apa-apa, lu lanjut dulu aja. Terus ada juga risiko. Oke. Risiko itu penting banget. Kenapa? Karena gue sebagai investor harus menyesuaikan. Harus menyesuaikan ini masuk nggak ke dalam typical risiko gue yang bisa gue acceptable gitu loh. Oke. Ini risikonya gimana gitu loh. Itu sih paling yang harus dilihat. Jadi memang informasi dalam prospektus itu banyak banget. Kita tahu kita butuh effort untuk ngelihat satu-satu, tapi kurang lebih kalau lo tanya gue pribadi tadi, gue akan melihat itu dulu aja. Tapi bener sih, resiko itu emang tiap orang karena punya pertimbangan masing-masing ya. Jadi maksudnya resiko menurut kita nggak terlalu besar. Semua ini resiko sebetulnya. Sekarang tinggal menilainya apakah resiko itu besar atau kecil. Iya. Untuk satu orang atau satu pihak itu besar, belum tentu untuk pihak yang lain atau orang lain kecil, besar gitu kan. Betul. Nah, jadi memang itu kita yang menilai apakah risiko itu menurut kita sebesar apalah risiko itu. Iya, kita yang bisa menerima. Oke. Nah, itu ya kira-kira yang bisa dilihat sama investor ya. Nah, ngomongin yang perkara hukum nih. Kan ada beberapa perkara hukum, bukan perkara hukum. Maksudnya adalah dari laporan konsultan hukum yang sudah memeriksa apakah ada perizinan, kontrak, transaksi, kemudian ada perkara hukum. Kan ada nih sebetulnya perkara hukumnya juga dari Goto ini. Oh, dari Goto ya? Dari Nah, Goto. gimana caranya investor untuk ngelihatnya nih, untuk nilainya? Oke, sharing aja. Memang bukan cuma Goto ya mungkin ya. Iya. Ini sih semua sih pasti akan ada laporan misalnya itu ya. di luar sana ada calon emiten juga yang istilahnya ada sedang berperkara hukum. Nah, memang secara ketentuan, gue lupa di POJK berapa gitu ya. Pokoknya di dalam POJK itu yang mengatur terkait prospektus itu memang wajib dicantumkan. Iya. Kalau si calon emiten atau si calon perusahaan tercatat ini sedang berperkara hukum, lu wajib mencantumkan di prospektus. Selain tadi melampirkan si pendapat hukumnya ya. Kenapa dinilai wajib mencantumkan informasi itu? Biar tadi balik lagi, investor atau orang yang ingin berinvestasi ke calon emiten itu, let's say Goto ini, dia aware. Si perusahaan ini, let's say Goto, ini sedang berperkara hukum. Tapi lihat juga perkara hukumnya itu dampaknya seperti apa. Karena memang wajib dituangkan di dalam prospektus itu. Itu sesuai peraturan yang berlaku. Sorry gue potong. Jadi bukan berarti kalau ada perkara hukum, itu nggak bisa IPO? Belum tentu. Iya kan? Belum tentu. Selama masih dalam koridor atau disetujui oleh pihak regulator, maka perusahaan berhak untuk mencatatkan sahamnya, melakukan IPO. Istilahnya kita lihat lagi materialitasnya seperti apa gitu kan. Yang dituangkan dalam prospektusnya. Materialitas seperti apa, terus update-nya udah sejauh mana. Itu kan dia wajib tuangin tuh di situ. Dan sebetulnya
berarti harusnya investor itu lebih cermat lagi dalam membaca dan mempelajari perusahaan yang mau IPO. Goto ataupun bukan. Banget. Karena harusnya itu sudah tertuang sebelumnya. Betul, Jadi kalau memang nanti ke belakangnya, ke belakang sebelumnya kan. Ke depannya nanti akan kalau ada udah tercatat gitu ya, udah setelah IPO dan tercatat. ya itu ada perkara hukum lebih lanjut dari yang sudah dijelaskan di prospektus. Nggak ya kaget. harusnya betul. Iya, nggak kaget. Oh gue udah baca kok di prospektus. Ini perkembangannya yang ada gitu loh. Nah, let's say ya kayak misalnya di Goto nih, kita bacain aja yang ada di prospektus ya. Oke. Misalnya dia sengketa merek Goto, ya kan? Dia ada nih sengketa merek Goto. Itu dijelasin tuh semua, gugatannya seperti apa, realnya seperti apa, sampai dengan tanggal-tanggal persidangannya juga dijelasin di sini. Terus yang paling penting adalah di sini dijelasin perkara ini masih belum memasuki tahapan pembuktian pokok perkara. Terus yang kedua, tidak mempengaruhi secara berarti dan material terhadap kedudukan peranan atau kelangsungan usaha. Let's say kelangsungan usaha kita asumsikan operasional segala macem gitu loh. Nah, jadi istilahnya memang sudah dijelaskan. Dijelaskan dalam prospektus itu, walaupun dia ada berperkara tapi istilahnya ini nggak mempengaruhi loh, menurut Goto nggak mempengaruhi gitu. Nah, balik lagi ke investornya, lo acceptable nggak sih dengan perkara ini? Karena ada potensi risiko tadi kan. Gitu bro. Pantesan prospektusnya tebel ya? Tebel banget bro. Tapi bukan berarti perkara hukum semua isinya. Enggak. Ya informasi memang, semuanya. Jadi sebetulnya udah lengkap lah. Karena memang kalau kita tahu startup itu kan suatu bisnis yang berkembang terus ya. Benar. Dia berkembangnya itu cepat gitu loh. Nah makanya mungkin kalau gue selalu mengasumsikan prospektus itu kayak buku cerita. Jadi kita bisa tahu secara historisnya seperti apa, sekarang kondisinya gimana, sampai nanti ke depannya kira-kira seperti apa. Proyeksinya. Gitu. Iya, kurang lebih gitu. Tapi ya enak lah udah digital semua, jadi prospektus kan udah tinggal download aja. Sekarang mah emang maksud gue eranya gadget kan. Eranya gadget, elektronik, internet, lu bisa di mana aja gitu. Even lu tinggal IPO, download aja di handphone, baca-baca prospektusnya gitu kan. Coba lu bayangin kalau masih buku. Lu baca-baca bawa buku di bus misalnya gitu kan. Ya ampun. Udah selesai dikiloin. Iya. Gorengan, jadi tukang gorengan. Ya gitu bro. Oke. Terkait perkara hukum. Mungkin itu aja kali ya. Nanti sih akan ada ya selanjutnya ya. Jadi kita akan membahas masih sama. Goto juga atau mungkin ada yang lainnya juga. Nanti kita bisa bahas. Jadi stay tune terus. Udah lu tutup. Tunggu partnya selanjutnya. Kita akan membahas Goto lagi. Bye bye.